Ini mas, begini mas, ini dipotong ini. Gini cara nambalnya mas, yang benar tuh mas. Ini galvanis ini mas. Jadi seperti ini nambalnya tuh. Ini yang dilas awal dari apa? Dari awalnya, dari bawaan ini sebelum masuk ke bangsol ini dibuang dulu, pengelasan karbit mas. Asetilin tuh mas, dibuang dulu. Jadi seperti ini mas caranya mas, nggak ngawur. Kalau kerjaan ngawur itu mas ya rusak mas. Ini mas mindo gawe mas, capek sama benahi kendaraan. Kalau ini jadinya juga gak maksimal mas, jelek mas. Akhirnya kendaraannya, bodinya tuh jadi batu, membatu. Karena tebal sama dempul, nggak dikejar sama dempul ya jelek mas. Jadinya nanti juga ya kata saya kemarin tuh nonong mas. Jadi seperti ini mas. Ambil ini, dipotong ini, digaris terus dipotong, dibuang tuh ini, yang ini dipasang. Oke. Ini lurus mas, bukan pakai betel ini mas. Ini pakai bending ini mas. Kalau pakai penancal mas ya tidak lurus mas. Mulet semua mas. Ini kan pakai bending ini mas, saya nekuknya pakai bending itu. Oke, ini mas kita buang mas, ini mas yang digaris ini pengelasannya yang tidak karuan ini mas ya, dibuang ini, dibuang terus ini kalau tidak dibuang mas tetap mulet mas ke kendaraan tuh, nggak bisa ini soalnya ini sudah terbawa ini mas. Ini ICE dipentungi mas, ini mas, banyak semua nih mas. Ini dipukuli nih, nggak benar ini, nggak benar. Merusak bodi nih mas, bodinya rusak semua ini. Asal jadi nih, ya gini kalau ngejar ongkos murah ya seperti ini jadinya, seperti jembatan mas kendaraannya. Tebal nanti, jadi ongkos mahal, jaraknya kita bangsol misalnya jauh ke sini tuh bukan jadi penghalang mas. Buat apa kita tuh dekat, cuman 5 bulan aja rusak lagi kendaraannya, jelek mas, dilihat mas, nilai harganya turun. Satu kali benahi kendaraan selamanya bagus, selamanya bagus mas. Jadi tidak buang-buang duit sama mas. Kalau ini gantinya mas, ini gantinya saya bikinkan dari galvanis. Ini penekukannya bukan main penancal, ini main bending ini mas. Jadi lurus presisi tuh, walaupun ada sambungan di tengah tuh mas, bagus mas sambungannya mas. Nggak ganggu sama dempul ini, nggak makin tinggi, nggak beliot sambungannya tuh, bagus mas. Nah kalau seperti ini kembali ke orisinilnya mas, itu mas. Kalau ini mas dipukuli sama palu mas, ini mas hancur mas. Ini gantinya mas. Nah, rapi kan, ini rapi mas, tuh mas. Kembali ke asal mas, nih mas. Kalau seperti ini lentur, nggak perot-perot kendaraan ini. Dilihat dari bawah tuh nggak perot-perot mas, atapnya tuh kelihatan cantik.
Ini mas, dibuang mas. Nih tuh mas, yang pengelasan tidak kena ini dibuang mas teman. Ya seperti ini mas, kalau menaik kendaraan modalnya telaten ya jadinya bagus mas. Kalau telaten mas, tidak ada yang super mas orang tuh mas. Cuman kan kita kan hanya telaten, tekun sambil belajar kayak gitu. Ini hanya berbagi mas, bukan menggurui, berbagi. Kalau sampean punya ilmu yang lebih bagus, terapkan yang lebih bagus agar lebih sempurna lagi. Bang Sol ini kekurangannya banyak mas. Saya tidak ngaku paling benar, enggak. Ini inspirasi dari Bang Sol seperti ini. Silahkan. Ini mas, hasil pemotongannya mas. Setelah kita potong ini mas, ini setelah kita lepas, ini mekar mas, ini posisinya ini mas. Ini mekar, kembali ke asalnya mas. Ya mungkin karena tadinya tuh ditarik sama ini mas. Ini mekar sendiri nih mas. Ini mekar sendiri kanan kiri. Jadi besi plat ini mas narik ke sini mas, narik ini mas. Karena pengelasan mas, dikitut ketarik ini sama api ini. Ini setelah kita lepas ini mekar sendiri nih. Kanan kiri mekar sendiri nih. Itu langsung pas ke ukurannya mas, langsung pas ke ukurannya. Coba lihat ini, coba ayo langsung pas mas ke ukurannya mas. Jadi seperti ini mas ya. Kalau tidak dilepas mas ini mas, yang pengelasan bekasnya yang ini, yang karbit ini atau yang asetilin ini akan narik mas dari sini, tarik ke sana. Setelah kita lepas mas ini mekar sendiri nih, dua-duanya langsung ikut keluar. Ini yang ini keluar, yang itu keluar. Katut mas. Kembali ke dudukannya, dudukan aslinya maksud saya itu. Jadi ini pengelasan ini terlalu kuat ini. Kena api langsung kisut ini. Kisut. Langsung ini, mincuk mas. Setelah dilepas ini kembali ke asalnya gitu loh. Jadi hati-hati mas kalau ngelas kendaraan tuh mas ya. Jangan asal ngelas mas. Ya seperti ini jadinya mas. Rusak semua. Bodi itu bentuknya rusak. Bukan hanya platnya yang rusak, bentuknya juga rusak mas. Jadi hati-hati mas ya. Kalau di bagian bodi itu ngelasnya tuh hati-hati. Ikuti terus mas channelnya Bang Sol mas ya. Ini di bagian belakang, bagian jumbonya, jumbo dekoknya tuh mas. Ini juga pengelasannya terlalu tinggi, motongnya terlalu tinggi nih. Ini kita kembalikan seperti awalnya. Nanti saya bikinkan juga mas ya. Simak terus mas ya informasi dari Bang Sol. Setidaknya kan inspirasi nih mas. Misalnya sama ada perbaikan kendaraan seperti ini mas caranya mas ya. Silakan sempurnakan sendiri mas. Karena saya juga nggak merasa paling benar mas. Sempurnakan sendiri. Inspirasinya seperti ini mas. Jadi itu tadi setelah dilepas langsung mekar. Kalau bengkel-bengkel pasti ngerti nih mas, inspirasi dari Bang Sol seperti ini mas, yang sampingnya sudah jadi mas. Ya mudah-mudahan aja mas, ini juga bagus mas jadinya mas. Saya upayakan semaksimal mungkin, saya upayakan ini mobil ini jadinya bagus. Tulangannya harus kembali ke asalnya mas. Kalau pengecatan tuh gampang mas tuh mas, pengecatan tuh mas semua orang tuh bisa mas. Yang penting tulangan kendaraan itu mas yang susah mas. Kalau pengecatannya bagus, tulang kendaraan tidak karuan mas, ya jelek mas, percuma mas. Sekalipun pengecatannya pakai ini pakai itu, tapi kerangka mobilnya tulangannya rusak, tidak akan bagus mas. Walaupun dicat buram mas, tapi kalau kerangkanya bagus tetap bagus kendaraan itu mas. Itu
dicat sama pilok misalnya, atau didop, pakai warna dop sekali, tidak usah di anti gores misalnya, tapi tulangannya bagus, tetap bagus mas, kelihatannya itu bagus, lempeng ke kendaraan tuh. Kalau sudah seperti tadi itu mas, sekalipun sampean pakai clear yang mahal tuh mas, cat yang mahal, ya jelek mas. Kerangkanya sudah rusak kerangkanya mas, tulangan kendaraannya, tulangan bodi itu sudah rusak semua. Percuma sampean tuh apa itu ngurusi bahan yang mahal tapi kerangka kendaraan rusak, tidak dibetulin. Percuma, apalagi tebal sama dempul mas. Jadi inspirasi dari Bang Sol, logikanya gini mas, misalnya kendaraannya sampean tuh dicat sama cat yang murah misalnya, atau dop, tapi kalau kerangkanya tuh bagus, tetap bagus kelihatannya mas, tetap lempeng kendaraannya, karena rangka mobilnya tuh bagus, tulangannya masih bagus. Jadi perbaikan kendaraan bodi itu diupayakan bagian tulangan itu didahulukan mas. Jangan pengecatannya, pendempulan, lurus, center, pengecatannya pakai yang mahal, clearnya pakai yang mahal, boxinya pakai yang mahal, percuma. Karena apa? Tulangannya kendaraannya tidak bener. Jadi harus dibetuli dulu tuh tulangan mas, tulangan kendaraan biar kokoh, manis. Gitu. Jadi upayakan seperti itu mas. Jangan mengutamakan bahan mahal tapi tulangan tidak dijaga mas. Ya jelek mas, bodi itu yang pertama yang dilihat. Bukan mengkilapnya mas, bukan. Tulangan bodi. Ada yang pendempulan sama apa tuh talangan itu 1 tahun sudah nongol lagi keroposnya mas.